Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan karena kita masih bisa bertemu kembali untuk belajar hari ini walaupun melalui online. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring kita. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita. Kita lihat sejarah kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Lama disusun berdasarkan pengalaman iman orang Israel 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama, sebaiknya kita mulai dengan awal sejarah bangsa Israel, yaitu sekitar tahun 1800 SM. Periode tahun 1800 sampai 1600 SM. Periode bapak-bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub. Periode ini disebut awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah Yakub. Dalam periode ini bapak-bapak bangsa hidup. Sebagian dari kisah mereka tersimpan dalam Kejadian bab 12 sampai bab 50. Kita lihat lagi periode 1599 sampai 1225 SM. Waktu ini bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Terjadi perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai perjanjian di Gunung Sinai. Kemudian periode 1224 sampai 1030 sebelum Masehi. Periode ini merupakan periode di mana bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah hakim-hakim. Pada periode 1029 sampai 930. Pada periode ini bangsa Israel menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, lalu digantikan Raja Daud, dan seterusnya Raja Salomo. Pada zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo, bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama mulai ditulis. Di antaranya kisah penciptaan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa, kisah bapak-bapak bangsa, kisah para raja, beberapa bagian Mazmur, dan hukum-hukum. Kemudian periode 929 sampai 722 sebelum Masehi. Pada periode ini, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Selama kurun waktu ini ditulislah cerita-cerita yang melengkapi kitab Taurat Musa, beberapa tambahan hukum, serta beberapa kumpulan hukum perjanjian. Pada periode 721 sampai 587 sebelum Masehi. Periode ini, tulisan-tulisan tentang kisah bapak-bapak bangsa mulai disatukan. Selain itu, pada periode ini juga ditulis pewartaan para nabi, beberapa bagian dari Mazmur dan Amsal. Selanjutnya, periode 586 sampai 539 sebelum Masehi. Pada masa ini dilanjutkan penulisan kitab sejarah, kitab peratapan, kitab nabi-nabi, dan kitab imamat. Kemudian, periode 538 sampai 200 sebelum Masehi. Pada periode ini, kelima kitab Taurat, kitab sejarah, Yosua, hakim-hakim, 1 dan 2 Samuel, raja-raja, kitab para nabi sudah selesai ditulis. Pada masa ini pula lah muncul beberapa tulisan kebijaksanaan. Nah, 2 abad terakhir. Pada periode ini ditulis kitab-kitab Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1 dan 2 Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Kemudian kanon kitab suci. Dari sekian banyak tulisan yang beredar, akhirnya orang Yahudi menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci. Daftar kitab yang diterima sebagai kitab suci disebut kanon. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Jumlah kitab suci orang Yahudi sebanyak 39. Kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai norma imannya. Nah, di bawah ini ada
tabel. Ini adalah tabel pengelompokan kitab suci. Maka kitab suci Perjanjian Lama itu dikelompokkan dengan 5 kelompok, yaitu Taurat Musa, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kitab nabi-nabi, dan Deuterokanonika. Maka kamu melihat tabel itu dan coba kamu hafal kitab-kitab yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Isi kitab suci Perjanjian Lama. Disebut Perjanjian Lama karena berisi perjanjian antara Allah dan manusia sebelum Yesus Kristus tampil di dunia. Dalam Perjanjian Lama diceritakan bagaimana Allah memanggil umat Israel dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Isi perjanjian itu adalah adalah Allah Israel dan bangsa Israel adalah umatnya. Selanjutnya, Allah akan melindungi dan memelihara umat Israel, sementara dari pihak Israel dituntut kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Sejarah Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, Kitab Suci Perjanjian Baru bersumber dari pengalaman manusia akan Yesus Kristus. Ketika Yesus masih hidup, tidak ada orang yang mau mencatat apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus. Namun sekitar 60 sampai 90 tahun kemudian setelah dia bangkit, muncullah pikiran di antara murid-murid Yesus untuk menuliskan tentang Yesus berdasarkan cerita-cerita dari pengikutnya dan para saksi mata yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah umat. Untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci Perjanjian Baru, sebaiknya kita mulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Antara tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Periode ini merupakan masa hidup Yesus. Yesus lahir kurang lebih tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Sekitar tahun 27 sampai 28 Masehi, Yesus dibaptis oleh Yohanes dan kemudian tampil di muka umum untuk melaksanakan tugas selama kurang lebih 3 tahun. Yesus berkeliling dari Galilea sampai Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah dan dia disalibkan atas pemerintah Romawi. Antara tahun 30 sampai 120 Masehi. Periode ini merupakan masa penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Yesus sendiri boleh dikatakan tahu membaca dan menulis. Namun demikian, Yesus tidak menulis apa-apa, juga tidak mendiktekan apa-apa kepada para pengikutnya. Namun, sabdanya berwibawa. Mula-mula, murid Yesus hanya secara lisan menyebarkan kabar tentang Yesus, bercerita tentang Yesus serta pengalaman mereka dengan Yesus, baik sebelum maupun setelah wafat dan bangkit. Ajaran itu disebarkan dari mulut ke mulut. Setelah jemaat Kristen pertama membentuk kelompok-kelompok, mereka berhubungan satu sama lain melalui utusan dan surat-surat, dan terkadang mereka mengirimkan surat-surat kepada jemaat atau orang per orang. Lama-kelamaan dirasakan keperluan untuk menuliskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus yang secara lisan beredar, baik lisan maupun tertulis. Akhirnya di beberapa tempat disusun suatu kisah tentang Yesus yang lebih kurang lengkap dan teratur. Dari tulisan itu berkembanglah karangan yang berupa Injil dan kisah para rasul. Karangan-karangan tersebut mula-mula
terbatas. Antara tahun 120 sampai 400 Masehi, pembentukan daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Banyaknya karangan tentang Yesus yang beredar dengan mutu yang bermacam-macam sangat membingungkan dan mengacaukan umat beriman. Umat sukar membedakan karangan mana yang menyalurkan iman sejati dan mana yang palsu. Maka menjelang abad kedua, tokoh-tokoh penting umat Kristen mulai menyaring karangan-karangan yang beredar. Mereka menyusun daftar karangan yang layak ditempatkan sebagai kitab suci Perjanjian Baru, dan karangan yang palsu ditolak. Sekitar tahun 303, Eusebius dari Kaisarea menyajikan daftar kitab yang umum diterima. Di samping itu, ada sejumlah yang diperbantahkan dan ada yang ditolak. Tetapi daftar yang berasal dari berbagai daerah tetap ada perbedaan kecil mengenai jumlah kitab yang mesti dianggap termasuk dalam kitab suci Perjanjian Baru. Sekitar tahun 300, di mana diterima dan dipakai di samping kitab suci Perjanjian Baru, yaitu keempat Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Mengenai karangan lain, terjadi perbedaan pendapat. Sekitar tahun 400, barulah perbedaan pendapat dalam hal jumlah kitab suci hampir hilang seluruhnya. Pada tahun 367, Athanasius dari Alexandria menyusun daftar kitab suci yang termasuk Perjanjian Baru. Jumlahnya sebanyak 27. Tidak lama kemudian, daftar itu diterima oleh seluruh umat di bagian timur. Suatu konsili di Hippo dan di Kartago menetapkan daftar yang sama. Paus Innocentius I pada tahun 419 mengirimkan daftar itu ke Prancis. Akhirnya, gereja sepakat menerima 27 kitab sebagai kanonik. Nah, inilah pengelompokan kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada 6 kelompok, yaitu keempat Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat kepada orang Ibrani, surat-surat Katolik, dan Wahyu. Maka anak-anakku sekalian, coba kitab-kitab ini dihafal dan semua kita harus mengetahui lebih dalam. Isi kitab suci Perjanjian Baru. Isi kitab suci Perjanjian Baru adalah menuturkan peristiwa Yesus Kristus, mencakup hidupnya, karyanya, ajarannya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Perjanjian Baru itu adalah perjanjian kekal yang tidak lagi menjadi batal dari pihak Allah atau manusia. Kemudian, sebagai orang Kristen, kita sepantasnya rajin membaca kitab suci dan mengetahui apa yang ada dalam kitab suci kita. Maka kalau kita rajin membaca kitab suci, maka kita juga mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Cara mendalami kitab suci adalah sabda Tuhan perlu dibaca. Artinya bahwa firman atau sabda yang ada dalam kitab suci harus kita baca. Yang kedua, sabda Tuhan perlu dipelajari. Mari kita pelajari bersama. Dan kemudian yang ketiga, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak kami sekalian, materinya dicatat di buku tulisnya, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom kita. Sekian dan terima kasih. Salam Horas.